Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali dengan Pak Irfan. Kali ini kita akan belajar tematik tentang rangsangan pada makhluk hidup. Sebelumnya, mari kita bacakan doa untuk belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, sebelum melanjutkan materi kali ini, Bapak ingin mengingatkan kalian kepada materi yang telah kalian pelajari sebelumnya. Materi sebelumnya yang kalian sudah pelajari adalah ciri utama makhluk hidup. Bergerak, kalian sudah mempelajari dengan membantu orang tua seperti menyapu, mengepel, beres-beres, dan lain sebagainya. Bernapas, kalian sudah melakukan praktikum tentang perbedaan pernapasan manusia dan tumbuhan. Semoga kalian sudah mempraktekannya kemarin. Tumbuh, kalian juga telah menumbuhkan tumbuhan. Menumbuhkan apa? Menumbuhkan bawang merah. Berkembang biak, kalian sudah mempelajari tentang bagaimana manusia itu lahir dari seorang ibu yang telah hamil selama 9 bulan, lalu melahirkan, lalu menyusui. Dan kalian juga mempelajari tentang perbedaan antara hewan yang melahirkan dan telur, dan juga tumbuhan yang melalui tunas ataupun buah. Untuk materi makan dan minum, kalian telah mempelajari dengan cara menyiapkan menu 4 sehat 5 sempurna, dan kalian juga telah membantu orang tua kalian membuat masakannya. Berarti yang belum adalah makan rangsangan. Apa itu rangsangan? Ada yang tahu apa itu rangsangan? Baiklah, Bapak beritahu, rangsangan adalah suatu pengaruh dari luar tubuh makhluk hidup yang diterima oleh penerima rangsangan, lalu direspon oleh makhluk hidup tersebut. Sumber rangsangan dapat berupa bahan kimia dari lingkungan dan dapat berupa faktor lingkungan. Contoh bahan kimia dari lingkungan yaitu yang kita kenal sebagai rasa dan juga sebagai bau. Sementara contoh rangsangan berupa faktor lingkungan yaitu berupa cahaya matahari, gelombang suara, dan sentuhan. Apakah semua rangsangan sama? Apakah semua rangsangan sama untuk semua makhluk hidup? Di sini kita lihat ada hewan, ada manusia, dan ada tumbuhan. Apakah semuanya sama rangsangannya? Rangsangannya ada yang sama, tapi berbeda dalam bentuk penerima rangsangan dan respon dari makhluk hidupnya. Kita bahas satu-satu. Rangsangan tumbuhan. Rangsangan tumbuhan ada yang namanya tropisme, di mana artinya adalah sebagian bagian tumbuhan akan bergerak mengikuti arah rangsangan lingkungan. Nah, tropisme ini rangsangannya dari lingkungan. Contoh gerakannya adalah fototropisme, geotropisme, dan pigmotropisme. Selain tropisme, ada juga yang disebut nasti. Rangsangan nasti ini artinya sebagian bagian tumbuhan akan bergerak terpaksa karena ada rangsangan dari luar dari sesuatu. Contoh gerakannya adalah fotonasti, haptonasti, dan pigmonasti. Bingung ya? Ini adalah bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Itu adalah bahasa ilmu pengetahuan. Ingin tahu nggak
apa itu gerakan-gerakan tumbuhan? Berikut Bapak punya video gerakannya. Ini adalah gerakan fototropisme, di mana tumbuhan akan mengikuti cahaya. Ini gerakannya dipercepat ya, bukan gerakan secara langsung. Ini juga gerakan tumbuh, geotropisme. Nah, tumbuhan ini akan tumbuh selalu ke atas, berbalikan dengan gravitasi bumi. Kalau ini ada tigmotropisme, di mana ketika dia bersentuhan dengan sesuatu, dia akan melelehnya. Dan yang ini adalah fotonasti. Ketika mataharinya sudah terbenam pada pukul 4, maka bunganya akan mekar. Ini adalah bunga pukul 4. Nah, kalau ini kalian juga sudah tahu, yaitu tigmonasti. Ketika ada sentuhan, putri malu akan tertutup. Nah, yang terakhir adalah haptonasti, di mana kalau ada lalat akan kena ke daunnya, maka langsung dimakan oleh tumbuhan yang bernama Venus. Serem ya? Nah, itu kalian kita mempelajari rangsangan pada tumbuhan. Sekarang apa saja rangsangan pada manusia dan hewan? Rangsangannya ada 5 yang kalian tahu dengan panca indera. Ada melihat, ada mencium, ada mendengar, ada merasa, dan ada meraba. Pertama yang akan kita bahas adalah indera penglihatan atau mata. Rangsangan yang diterima mata berupa cahaya yang akan menerjemahkan gambar yang kita lihat. Para organ penerimanya adalah pupil, lensa, titik buta, dan saraf optik. Mau tahu gambarnya seperti apa organ mata kita? Ini dia. Jadi ketika kita melihat, kita itu sebetulnya melihat cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda di sekitar kita. Nah, kalau ada cahaya, kita menerimanya oleh pupil dulu. Pupil akan menerima cahaya, berapa banyak cahaya yang akan masuk ke mata, lalu lensa akan memfokuskan gambar yang kita lihat. Setelah itu akan diterima oleh buntut buta dan akan disampaikan melalui saraf optik ke otak agar kita tahu apa yang kita lihat sekarang. Kalian lihat Bapak. Selanjutnya indera penciuman, organnya adalah hidung. Rangsangan yang diterima hidung berupa gas udara yang memiliki bahan kimia. Organ penerima rangsangan ini adalah silia saraf pembau, serabut saraf pembau yang disebut olfaktori, dan serabut saraf ke otak. Ini gambarnya. Jadi ketika ada udara yang kita hirup akan tersaring oleh silia saraf pembau, di mana nantinya akan diterjemahkan oleh olfaktori, lalu disampaikan ke otak bahwa ada bau ayam goreng misalkan. Selanjutnya ada indera pendengar, yaitu organnya adalah telinga. Rangsangan yang diterima telinga adalah gelombang udara yang memiliki nada rendah dan nada tinggi. Organ yang berperannya adalah saluran telinga, gendang telinga, malleus incus, rumah siput, saraf di rumah siput, dan saraf vestibular. Cukup banyak ya? Nah, ini gambarnya. Jadi, ketika ada udara masuk membawa gelombang suara, masuk ke telinga, masuk ke gendang kita, gendangnya tergetarkan, menggetarkan malleus dan incus, lalu masuk getarannya masuk ke ruang siput menggetarkan lagi cairan-cairannya di saraf-saraf. Sarafnya akan menyampaikan ke otak bahwa kita mendengar sesuatu. Sekarang kalian sedang mendengar apa? Mendengarkan Bapak.
Nah, ada indera perasa, rasa lidah. Rangsangan yang diterima oleh lidah adalah cairan yang memiliki bahan kimia. Kalian makan ayam, kalian makan nasi, kalian makan sesuatu, pasti akan dibantu oleh air ludah. Air ludah itu akan membantu untuk menerjemahkan rasa yang sedang kita cicipi. Organ yang menerimanya adalah papila disebutnya, atau jonjol pada lidah. Lalu ada pucuk pengecap dan sabut saraf sensori. Ini gambarnya. Nah, di bagian lidah ada papila-papila khusus yang responnya lebih peka daripada papila yang lain, yaitu ada manis di ujung lidah, asin di pinggirnya sedikit, asam agak dalam sedikit, dan pahit di bagian tengah di bagian dalam. Jadi ketika cairannya sudah ada di mulut, papila-papila ini akan meresponnya kepada otak supaya kita tahu kita sedang menikmati rasa apa. Dan yang terakhir adalah indera peraba, atau organnya yang kita kenal adalah dengan kulit sekitar gigi. Rangsangan pada kulit merupakan tekanan, sesuatu yang ditekan pada permukaan kita, ada yang kasar, ada yang halus, itu benda apa. Nah, bagian yang bekerjanya disebutnya bagian epidermis dan bagian saraf. Nah, ini dijung ya, dari kulit kita dijung menjadi lebih besar. Di bagian besar itu yang kecil-kecilnya itu adalah satu butir kotak yang kayak gini. Dalam satu butir kotak yang kayak gitu ada epidermis di bagian permukaannya, dan ada darah, ada bulu, ada lemak, ada sel-selnya, banyak sekali. Nah, banyak bukan tentang rangsangan? Semoga kalian tidak kesulitan untuk memahaminya ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya kepada Bapak. Insya Allah Bapak akan menjawabnya melalui WA. Sekian dari Bapak, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jangan lupa dikerjakan praktikumnya agar kalian tahu seberapa peka kalian terhadap rangsangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan lain nanti. Dadah.